Untuk puniki sedulur melantur titiang ring pamibagan sike titiang menasang mandi kering grup lian desa mangde mesti ngaturan atur sama untuk kalah titiang atur. Besok semua tergalah yang sebelum jadi melantur atur sama tur bayang titiang aturan pengasih karo umat tur Om Swastiastu. Majang ring susunan penembahan sandi belinggo riki pemadak pabribagan dan mangkin mempaice kerahajengan lan kerahayuan sarasami menarutun Titiang aturan kami sarasami sana sampun bersedia rau rainane mangkin lalu salit antuke ring bapak-bapak sana sampun bersedia rau rainane mangkin titiang angganen berajuru titiang wantang aturan suksemu lan rahajeng rau pada saudara titiang uluran atur titiang aturan pengasal parumakum suatu Sumugi astu hidup penembahan dan kayangan dia mempai cek kerahayuan ter angin pemati sana patut manut sekali pengapen dengan serta sana kapeng aja dengan Bapak Kadis pariwisata Kabupaten Buleleng sana sampun juga merawat sana muslimah kijang dan ini Bapak Kapolsek Singaraja salah sana muslimah kijang kemudian ada ini Pol Airut yang sampun juga dalam ngerawain sana banget mesti kayang kijang ini dan Dimas Babin dalam sampun juga ngerawain ngerawain di Pak Mokal komunikasi sana benten ring pakai so kalah tidak apa kelompok pengawas masyarakat. oh Om Swastiastu, Om Arwidi Namastu, Nama Sujam, Om Anugerah Sabda Wijantu Wiswata. Dumugi pikiran yang becik memiliki tanda hadir dalam setiap perjalanan memiliki sana kami ngajak jadi sampai sampun meraga mangkulan Indonesia sana sampun meraga Koci sana bangkat sebagai yang Bapak Kapolsek Buleleng kami mesti kaya titiang, kami sampun sudah dalam yang ingin Bapak Kadis Pariwisata kalau kami mesti kaya titiang Bapak Kasat Satpol Airut Polres Buleleng kalian tahu mesti kaya titiang bersama jajaran dan ini Bapak Pekel Kali Bubuk kami mesti kaya titiang dan ini Jero Bendese sarang anggenya ini kami banget sekian Bapak saking lawyer dengan Bapak Wayan dengan Bapak Komang Yoga sarang disedani sama-sama sarang tentang bersedia tidak gabut gimana titiang aturan puniki macam ring kuning seditiang titiang saking kelompok masyarakat pengawas Pok Maswas Banyu Hilir niki kelompok sana bergerak diberikan kewenangan puniki ring wilayah pesisir. Sedulur titiang menyampaikan di tugas titiang Bapak mangde tata seuninge minat mangde sami jenar enten ini kewentenan kelompok titiang puniki nenten je kelompok yang dibentuk pada saat dane Bapak Komang Yoga wenten nyiliki sesuai dengan perjalanan tahun 2020 inisiatif dari BPD Unika berpikir bagaimana kita mengelola kawasan pariwisata yang bersinergi memiliki wadah yang jelas santukan api wilayah pesisir dan laut Nike bukan kewenangan desa dinas dan desa adat jikalau tidak ada yang namanya kelompok masyarakat pengawas. Maka daripada itu tahun 2020 kami dari BPD beserta dengan Bapak
kepala desa dan jajaran, Nika mengusulkan kelompok yang namanya kelompok masyarakat pengawas. Kebetulan Nika yang kejudi dados ketua. Nah, kelompok niki selanjutnya dikukuhkan oleh Dinas Provinsi Bali. Hingga punika mangga kata seuninga dalam proses pemargi kita sampun memargi kirang langkung sampun petang tiban. Dalam proses ini kita dituntut untuk menyusun yang namanya peraturan desa nih, nomor 1 tahun 2020 berkaitan dengan napi, karena wilayah pesisir di Buleleng nika ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Ditetapkannya nika pada tahun 2023, tapi diusulkan tahun 2013. Untuk menunjang nika maka harus ada namanya Pokmaswa. Jadi desa Kalibubuk niki sampun dibatasi puniki sampai dengan desa Temukus. Itu wenten zona inti ring desa Temukus di Tangkat Keramat. Nah niki wenten di Kalibubuk seluas 54,7 hektar dan wilayah pesisir panjangnya 2,7 km. Niki masuk ke dalam wilayah kewenangan pengawasan kelompok masyarakat pengawas. Niki mangda jenar rumus. Usan punika pada tanggal 19 Oktober 2021 kita dituntut untuk mengkondisikan semeton-semeton yang bergerak di wilayah pesisir. Jadi semeton yang bergerak di wilayah pesisir ring desa Kalibubuk niku wenten ketiga Bapak. Kelompok dolphin snorkeling demun yang sampaikan. Kalau yang di timur ada namanya Kemudi Jaya, yang di tengah ada namanya Wisata Tirta. Kemudian di wilayah barat ada namanya Catur Karya Bakti Segara atau CKBS. Pada tanggal 19 Oktober 2021, niki kenanya nggih. Pada saat itu CKBS masih diketuai oleh Bapak Komang Budiarte. Nike bersepakat untuk bergabung ke dalam naungan saling mewaste kelompok masyarakat pengawas. Karena kenapa? Karena ragannya menggunakan laut. Wilayah pesisir sampai dengan 12 mil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Wilayah pesisir dan laut niki kewenangan niki sampun dilimpahkan ke provinsi. Karena niki wenten kuasa hukum, maka kita akan berbicara tentang hukumnya dulu. Oke. Kemudian yang kedua, berdasarkan peraturan desa niki kami menyusun namanya Perdes. Itu harus mengikuti mekanisme Bapak. Dari tahun 2020 kita melakukan identifikasi terhadap masalah yang kita miliki, kemudian sampai dengan mengadakan studi banding dan mengadakan saling mewaste Focus Discussion Group atau FGD. Tujuannya napi. Nah, ini dokumentasinya nih, oke, perjalanannya nih. Jadi tujuannya napi agar peraturan yang kita susun di Desa Kalibubuk niki tidak sifatnya top down. Jadi sifatnya ini harus berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat di bawah. Jadi bottom to up. Oleh sebab itu, pada tahun 2022 maka ditetapkanlah yang namanya Peraturan Desa Kalibubuk Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Desa Kalibubuk, di mana di sana termuat yang pertama, pengelola kawasan wisata bahari di Desa Kalibubuk secara ex officio merupakan kelompok masyarakat pengawas. Kenapa niki harus dibedakan Bapak? Awalnya, kelompok masyarakat pengawas sesuai dengan undang-undang, niki fungsinya ada 3: melihat, mengawasi, mencatat, dan melapor. Sehingga laporan kami ke Polres Buleleng kepada Bapak Komang Yoga terkait indikasi, tetap kami menggunakan praduga tidak bersalah, pemalsuan dokumen izin operasional, bukan izin usaha. Nampun ini. Karena hasil penelusuran kami dengan pengacara bahwa yang dikeluarkan oleh pengacara notaris itu hanya sebatas izin perkumpulan. Nah, ini kedua. Nah, dalam izin perkumpulan ini menggunakan nama nelayan. Kalau merujuk pada Undang-Undang Nelayan Nomor 7 Tahun 2016, ini sampun jenar nih. Nelayan ini napi, yang ten wenten puniki
kentennya undang-undangnya niki tiang akte fotokopiannya. Nelayan itu ya memiliki tugas dan kegiatan yang fokus hanya di bidang perikanan, Bapak. Tangkap ikan, pembudidayaan ikan. Wenten nelayan lepas itu wenten itu dijelaskan. Silakan dicari di sana. Karena berkaitan dengan nelayan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, maka yang memiliki kewenangan dalam hal itu untuk mengurus nelayan adalah Dinas Kabupaten. Kalau kelompok masyarakat pengawas dan Dinas Kabupaten memiliki kewenangan mengatur, tapi provinsi. Oleh sebab itu, Titiang berkoordinasi dengan penyuluh perikanan yang langsung ditunjuk oleh pusat, saking gondong ini, Bapak Deni Wahyu, penyuluh Titiang di Kabupaten Beledeng, menanyakan status perkumpulan nelayan yang dimiliki oleh Bapak Komang Yoga. Dan disampaikan bahwa perkumpulan nelayan itu tidak masuk database sebagai kelompok resmi di bawah naungan Dinas Kabupaten Buleleng. Mana jenar lu niki? Uli dijeng nyemak bantang nih gitu. Oke. Nah, dalam penyusunan nelayan, dalam pengusulan dan masuk sebagai database nelayan, ini wonten persyaratannya. Ada 5 persyaratannya. Yang pertama, wonten surat pengukuhan, SK pengukuhan saking Bapak Kepala Desa di mana nelayan itu berada. Yang kedua, wonten berita acara. Kemudian yang ketiga, wonten yang namanya SKT, surat keterangan terdaftar dari dinas terkait, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Kemudian yang keempat, ada rekomendasi dari penyuluh, Bapak. Penyuluh ini bukan di bawah kabupaten. Penyuluh niki langsung dari Kementerian Kelautan. Sama seperti Titiang niki, Pok Maswas niki binaan dari pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi Titiang koordinasi niki ada dengan provinsi, BPSPL dan KKP. Enten. Nah, oleh sebab niki, oleh sebab hal-hal dokumen itu tidak ada, Bapak. Kemudian yang bersangkutan pada saat kita menyampaikan secara lisan, niki wenten 3 kali kita somasi, Bapak. Somasi pertama, somasi kedua, somasi ketiga, sesuai dengan aturan pemberian sanksi dari Peraturan Desa Kalibubuk Nomor 1 Tahun 2020. Somasi pertama tidak diindahkan, tidak ada penyampaian apapun. Somasi kedua juga tidak. Seharusnya di somasi ketiga, kalau kita merujuk pada Perdes niki harusnya ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, poin pertama adalah dikenakan denda. Yang kedua, barangnya disita, Bapak. Kemudian yang ketiga, dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kami dari kelompok masyarakat pengawas tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan hukum. Tapi kami memberikan rekomendasi berdasarkan aturan yang berlaku yang menaungi kami di kelompok masyarakat pengawas. Nah, karena hal itu tidak ada, apalagi rekomendasi lokusnya, lokasi usahanya dari Bapak Komang Yoga niki juga yang tidak tahu di mana. Karena kalau kita merujuk pada penerbitan akte notaris Nomor 19 tanggal 15 Januari 2024, itu Bapak Komang Yoga berstatus bukan sebagai warga desa Kalibubuk. Beliau mengajukan pada saat tanggal 18 Maret 2024, pada saat kita selesai dimediasi oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata, yaitu pada tanggal 14 Maret 2024. Ini perjalanannya ini sampun jelas sekali, kan? Jadi begitu juga kenapa Bapak Mekeltiang tidak meneruskan dumun untuk perizinan terkait masalah kependudukan itu, karena ada beberapa hal yang memang harus ragane lengkapi. Tapi tidak masuk ke sana dumun, manajer bos Pak Mekel akan menjelaskan. Nah, dari akte notaris niki ragane juga berstatus adalah sebagai pekerja swasta. Dari 4 orang yang masuk sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas, sama sekali keempatnya ini bukan warga desa Kalibubuk.
Sehingga apa? Wajar kami, warga kami melakukan penolakan. Memang pada saat ini karena kami dari kelompok masyarakat pengawas ini induknya besar, tidak menaungi dolphin snorkeling saja. Jadi kegiatan-kegiatan yang berbicara masalah pesisir itu juga kami nelayan pun kami ikut di sana. Kalau dilihat di Kali Bubuk sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kadus, kalau memang nelayan buktikan ada SKT. Saya memiliki 3 SKT dari semua nelayan yang ada. Ada yang tahun 92, ada yang tahun 97, ada yang tahun 2022. Jadi SKT-nya mana? Kemudian Pak Yoga waktu tanggal 28 pada saat somasi ketiga kita melakukan penggeseran, ada video yang direkam oleh rekan kami itu menantang kami dari pengawas pengelola. Anda siapa? Berarti Pak Yoga dari somasi pertama tidak membaca saya siapa, kami siapa gitu. Dan tidak juga memperhatikan tanggal 14 Maret Pak Yoga diundang oleh Bapak Kadis, kami menyampaikan siapa kami, kelompok masyarakat pengawas. Nah kemudian pada saat itu saya minta untuk keterangan Bapak KTP sebagai apa? Oh saya nelayan. Saya nelayan, saya tidak bisa digusur, saya dilindungi oleh undang-undang. Saya pastikan nelayan itu dilindungi oleh undang-undang. Di seadat, di sedinas tidak boleh menggeser nelayan. Itu sudah pasti. Saya pun membela nelayan. Tapi kalau benar saudaranya adalah nelayan. Kemudian yang kedua, Bapak Yoga mengancam kami terkait masalah kepemilikan surat kecil, pas biru, pas kapal, izin berlayar. Saya ingin tantang mana buktinya. Kalau namanya pas kapal, saya punya pas kapal. Kelompok kami, Bapak, kami memiliki perahu, boat dari kementerian, itu lengkap dengan pas kapal. Saya ingin tahu pas kapalnya seperti apa. Pak Komang Yoga memiliki 3 boat, tapi dia katakan semuanya itu masuk ke pas biru, pas kapal, pas kecil. Setahu saya, secara undang-undang, yang memiliki pas kecil itu hanya 1 boat, berlaku untuk 1 boat. Tidak berlaku untuk ketiganya walaupun kita punya 3. Nah niki itu yang menyebabkan kenapa warga kami yang ada di wilayah pesisir itu diancam dengan 2 hal. Pertama dengan kepemilikan status sebagai nelayan. Kemudian yang kedua ancamannya adalah berkaitan dengan kepemilikan izin berlayar. Perlu Bapak ketahui, tiang warga Kali Bubuk, kelompok tiang Dumun di awal nike terbagi menjadi 3 banjar Bapak. Ketika ada boat Bapak, tiang tidak serta-merta langsung diizinkan oleh kelompok yang ada di bawah Pak. Sebelum kita bergabung, tetap mereka melakukan penolakan. Padahal ini boat DC Pak, DC Kali Bubuk ngelabutin, tapi tiang tetap dilarang. Karena kenapa tiang wajar? Karena mereka belum memahami aturan. Siapa yang memiliki kewenangan terkait hal itu. Nah ketika kita melakukan pendekatan, baru mereka sadar bahwa kelompok-kelompok yang dulu sebelum bergabung tahun 2021 itu tidak memiliki kewenangan pengelolaan laut Bapak. Dinas kabupaten saja itu tidak memiliki kewenangan, namun boleh bekerja sama Bapak dan minta izin dengan yang namanya BPSPL, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah itu agar jelas dulu bahwa kami kelompok masyarakat pengawas ini tidak serta-merta menolak yang namanya pribadi seseorang. Yang dimana-mana yang menjelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak memiliki yang namanya izin usaha. Elingan itu ngai PT, ngai CV, ngai yayasan, ngai perkumpulan, silakan. Itu izin usaha namanya. Tapi kalau berbicara izin operasional, itu tentu harus matur nuwun dulu dengan orang yang siapa pemegang wilayah di sana. Dengan kepala desa kah? Tentu kepala desa berkoordinasi lagi dengan kelompok yang sudah ada Bapak. Tidak serta-merta memberikan izin nomor baru. Perlu dipahami, kenapa tidak memberikan izin nomor baru? Wilayah kami sudah sempit Bapak. Jumlah boot kami dari timur ke barat sudah 150. Kami ingin membuat juga ruang untuk masyarakat, untuk wisatawan untuk menikmati pantai.
Itu sebabnya. Sehingga kalau kita mau berwisata hal seperti itu, Kang yang antian lah dosnya, nyanyi yang ada. Kan kita ngomongin, tapi harus warga desa Kalibubuk. Nah hal itu perlu dipahami. Yang sudah bekerja sama, berkoordinasi, betul-betul memastikan apa laporan, apa delik yang harus saya tuangkan dalam pelaporan saya. Saya punya kuasa hukum juga dan ahli hukum di kampus juga, hukum pidana. Jadi ya berkaitan dengan hal itu, karena kita tidak pernah tahu dokumen operasionalnya, maka kita tetap memberikan maksud bahwa kita ingin melakukan pengecekan, di mana pengecekan ini nanti tentunya akan dibantu oleh bapak-bapak ring kepolisian, ring penyidik. Perlu yang sampaikan juga di Pokmaswas niki wenten mitra ring kepolisian, itu khusus nih namanya Satpol Airut. Kalau di kabupaten, kalau di provinsi namanya Ditpol Airut. Jadi kalau kita berbicara betul sebagai seorang pelaku wisata, pelaku usaha, apalagi Pak Komang Yoga berkaitan dengan nelayan, dia concernnya di nelayannya, karena ada aturan yang perlu digunakan. Dan yang kedua, jangan mengancam warga kami, Bapak. Kalau mengancam, kalau kita sih bisa kemarin, ya kita sudah sabar somasi pertama tidak diindahkan, somasi ketiga ya sudah karena keterlaluan juga Bapak ya. Jadi pada saat itu menantang kami dari kelompok Ampure, bukan pribadi nih Pak Komang Yoga dengan Tiang, atas nama pribadi kita tidak ada masalah Bapak. Tapi karena saya memiliki kewenangan jabatan di Pokmaswas resmi dari pemerintah, saya bisa melawan Bapak untuk hal ini. Tidak mundur saya, pengacara saya banyak juga. Kalau perlu memahami tentang hukum, ayo kita hukum, kewenangan saja Bapak. Apalagi sekarang Pak Komang Yoga masuk sebagai warga Kalibubuk. Tahu nggak Perdes nomor 1 tahun 2022? Siapa yang dikumpulkan itu semua pedagang acung, dolphin snorkeling, diving, pelaku usaha lain-lainnya itu kumpul di kantor desa Pak, menyepakati bersama pembentukan Pokmaswas. Sekarang saya tanya, Pak Komang Yoga menjadi pelaku pariwisata enggak? Kalau menjadi pelaku pariwisata berarti kan harus menaati mengikuti aturan kami Bapak. Perdes nomor 1 tahun 2022. Tidak ada kata menolak. Dan yang di darat kami memang tidak memiliki aturan untuk itu Pak. Nanti mungkin dari Bapak Kadis, karena Wenten sebenarnya ada dua, namanya Pok Darwis dan Pok Maswas. Oke, ini yang mungkin bisa dia sampaikan sekali lagi, Sinampura pisan, ring bahasa yang ini kantun kayak seperti riak-riak ombak karena kayaknya di tengah pasir Pak. Kena arus, diragu kadang-kadang harus kuat masih enten, kadang-kadang keras masih awedek enten Sinampura puniki. Tapi ayo Bapak yang mengerti sebagai kuasa hukum akan melindungi hak-hak korban sebagai warga negara. Tapi mohon diperhatikan Pak, ring DJ salah tiangnya ring kelompok. Kalau tiang wenten salah menegakkan aturan, sing sampai lo makin ragane yang langsung sita karena tiang berperi kemanusiaan dengan itu, tapi ragane tidak memahami maksud dan tujuan kami. Kan tiang pamalunan misalnya singgung ke Jagure, nah itu kan saya sudah tahu. Makanya kelompok tiang tidak ada yang sampai seperti itu. Tiang bilang kepada kelompok, saya menaungi Anda mengikuti aturan main saya. Kita ikuti peraturan desa, sing nyak mirengang kita laporkan, sing nyak mirengang jadi lo pertemuan di muka umum, kita lawan masalah regulasi. Saya kesini Pak, walaupun di Denpasar, mengejar dokumen kabur. Pertanyaan saya, Bapak meriki sarang Pak Yoga, yang minta untuk dokumen ditunjukkan, gitu loh. Kok tidak ada itu? Waktu di Dinas Pariwisata minta untuk ditunjukkan, tidak ada ditunjukkan. Sajanlah dokumen apa sih? Oke, ini kemana nuhun dari tiang Sinampura dan Sinap dia para Mas Andi mengatur wenten juang di sedoring kumagi ring bahasa dari tiang paling besar politik tiang mulai segala Sinampura dan hanya uang swasti anurus, tidak ada manusia yang sempurna. Tentukan di tiang wadah
ngaturan ayah-ayah ring segara kemudian sudarma sareng ring manggala praja yang ring pok maswat ini galah kecil waliang mari macam ring pengentor nggih susuma Ingin sampun persangge rauh dengan para uleman sinami Pamekasan mungkin Pak Wayan ya selaku PH dari saudara Yoga nang laris sinami sanenten residen ojah siki kalih tani mustika yang dikian ini tinggalah puniki tidak ngaturang semua ngeraris pindah ke pemargi. Jadi apa yang sudah tadi diperjelas sekali terkait dengan apa yang sudah ada kami terus terang secara kronologis perjalanan sudah tadi juga dijelaskan. Nanti yang selaku pemuncuk Pamekasan dan tingkat desa memiliki satu peran terkait dengan apa dan bagaimana sebetulnya kita coba meredam situasi yang selama perjalanan terus terang ngampurut kalau sampai proses perjalanan itu kita tidak masuk di dalamnya kita tidak tahu apa lagi yang terjadi di desa. Nah, ini terima kasih banyak kami sampun korek tokoh-tokoh Titian kita sering ajak bersinergi bahkan sering kita datangkan untuk ajak mengenal waktu tujuannya ini karena kita sadar betul bahwa kita ada di dalam sektor pariwisata yang memang mengenalkan periupiakannya di sana sehingga bukan kami takut ini terus perlu stretching karena selama ini kalau kami memperhatikan desakan masyarakat terkait apa ulah saudara Komang Yoga di desa ini sudah banyak sekali masuk ke kita tapi kita masih berupaya untuk meredam hidup iraga di sini kesannya untuk tidak memperhatikan apa beberapa kali tidak mengundang ajak pertemuan mungkin ajak perhitungan apa deh juga tidak sehingga muncul pertemuan sekali ini tidak begitu ini salah satu bentuk kita yang tadi rasa klimak ya jadi ada beberapa aturan kita juga sudah sebegitu panjang perjalanan apa yang tadi sudah dijelaskan tatanan yang kita miliki warga kita, kelompok kita yang ada tidak pernah ada masalah. Bapak Kadis Pariwisata, Bapak Pendesa, salam kenal nanti Bapak Mekal, Pak Dek, Pol Air ya, Pak Kasar, sama Pak dari pengawas ya, pengawas masyarakat. Kemudian Bapak Kadus, salam kenal, segenap pengurus Desa Kalibubuk, salam kenal, Tiang Iwayan Gede Mardika, Tiang pengacara, kebetulan Pak Yoga ini teman Tiang. Kenapa menjadi teman Tiang? Tiang dulu tinggal di Swiss, Pak Yoga dulu tinggal di Swiss, hidupnya masih bagus waktu. Jadi Tiang balik dari Swiss, dia sudah di Singaraja. Tiang ketemu balik, itu ceritanya nih, Tiang sudah jadi pengacara. Dia lihat hidupnya memang seperti tadi disebut Pak anaknya peceruet nih kok. Kadang sering kemarin COVID dan masih uang, kasihan dia sama anaknya. Dia nggak kerja, luntang lantung nyari tamu ya. Dulu mungkin punya duit, sekarang enggak. Itulah salah satu alasan saya kenapa membela Komang Yoga. Itu supaya semeton sampai uning lagi. Karena kita semua tidak selalu di atas posisinya. Kadang di bawah, kadang di tengah-tengah. Tidak selalu kita bahagia. Bisa diingat ini, kita hidup besok mati nggak bawa napi. Nah, niki makin tadi dari pengawas ini sudah dijelaskan luar biasa, ilmu hukumnya luar biasa. Saya salut karena beliau khusus mempelajari tentang nelayan. Kalau Titian ngomong Pak, Titian khusus tata negara, masalah PT-UN, masalah tata negara, pemerintahan, yang khusus untuk itu. Kemudian cara Tiang memandang ini mungkin berbeda ya. Tadi Bapak pola pandang